Satu organik versus anorganik. Jika Anda ingin bisnis bertumbuh, ada satu cara bagus, yakni bisnis organik. Cara organik ini artinya Anda membesarkan bisnis dengan membuka cabang, atau membesarkan usaha Anda dengan menambah kapasitas. Anda bisa mulai membangun bisnis dengan menyasar ke arah hulunya, atau upstream. Misalnya Anda seorang pengusaha food and beverage, katakanlah punya sebuah kafe. Nah, untuk bisnis ke hulunya bisa ke trading kopi, contohnya dengan membangun kebun kopi, karena bisnisnya masih inline, sejalan, maka pertumbuhan Anda disebut pertumbuhan organik, sedangkan bisnis anorganik adalah ketika Anda mengembangkan bisnis, tapi dengan bisnis baru yang tidak ada hubungannya dengan bisnis utama Anda. Tadi contohnya Anda sebagai pengusaha kafe, lalu mulai bisnis baru dan masuk buat kos-kosan, lalu bisnis kemudian bisnis properti. Bisnis anorganik artinya kita masuk di tengah usaha yang sedang jalan. Kita membangun usaha baru yang berbeda bidangnya, namun menggunakan uang modal dari bisnis utama. 2. Perlakukan bisnis seperti bisnis. Banyak pebisnis ingin bisnisnya besar, namun berbisnisnya tidak seperti bisnis. Bisnis dengan keluarga adalah contoh bisnis yang rumit. Hubungan bisnis dengan keluarga harus memiliki latar belakang yang memang akrab, dekat, satu pemahaman walau sering cekcok, dan bisnis keluarga seperti ini jarang bisa besar. Bukan tidak ada, tetapi peluangnya lebih sedikit dibanding bisnis yang netral, tanpa anggota keluarga pemilik. Bisnis bukan keluarga, bisnis bukan sesuatu yang gampangin, bisnis itu kejam, bisnis itu hitungan untung rugi, bisnis itu didominasi oleh logika daripada perasaan. Mereka yang punya perasaan terlalu dominan, jangan berbisnis aktif, tapi jadi investor saja. Perlakuan bisnis seperti bisnis artinya Anda membangun sistem yang ada targetnya, ada target, ada punishment, ada reward, ada challenge, ada jenjang karir, ada waktu pencapaian, dan ada manusia yang rumit. 3. Nurturing tim. Ngemong atau membimbing tim Anda harus lakukan. Tidak ada tim yang bisa terbentuk dengan sendirinya. Anda harus seperti tentara di akademi militer pada awalnya. Ada baris berbaris, ada drill ketaatan, ada kesabaran, ada contohnya dari diri Anda sendiri. Tidak bisa asal perintah tanpa contoh atau simulasi yang jelas dari pemimpin. Lakukan seperti Anda guru TK membina anak TK. Satu-satu, rinci, detail, diulang-ulang, dan sabar. 4. Think and act like a farmer. Dalam membangun bisnis, Anda seperti petani. Pupuk terbaik dari pertanian adalah tapak kaki petani. Anda harus terus ada di sana, memberikan arahan, directed leader, memberikan contoh. Itu semua adalah pupuk dalam berbisnis. Jangan pernah berpikir jika sistem bisnis sudah terbangun, maka Anda bisa santai. Itu bukan perkataan seorang pebisnis, tapi perkataan pensiunan profesional swasta. Bisnis itu dinamis, setiap saat bergerak, tidak ada sistem yang sempurna. Dan jangan klaim dengan menyatakan sistem sudah jalan, maka bisnis saya bisa autopilot. Percaya saya, bisnis benar jalan, itu hanya sesaat, tapi pasti tidak tumbuh 30% per tahun dalam 10 tahun ke depan, kecuali Anda pensiun, menyerahkan ke profesional, lalu Anda bagi hasil dengan dia sebagai diamond cut atas pencapaiannya, itu lain. Maka jangan mengatakan punya sistem, itu bisnis as usual. 5. Business is about people. Bisnis itu bukan mengerjakan apa, bukan bagaimana mencapainya, bukan juga momentumnya, atau tren. Bisnis itu benda mati, yang menghidupkan bisnis tersebut manusianya, memotivasi manusia, memberikan pupuk, ilmu, network, pengalaman, dan banyak lagi, akan membuat organisasi bisnis Anda fun, loving, dan produktif. Selama Anda bisa membuat impian tim Anda tercapai melalui bisnis Anda, maka bisnis pasti bertumbuh cepat. 6. Mulailah dengan lingkar pengaruh. Bisnis itu poin utamanya adalah jualan, bukan kartu nama, bukan logo, bukan kantor, namun jualan. Apa yang dijual? Bisa jasa, atau produk, entah produk sendiri, atau produk orang lain. Lalu bagaimana dengan persoalan menjual? Sebaiknya diawali dengan lingkar pengaruh. Katakan sekarang kita adalah makhluk sosmed. Sosmed Anda adalah lingkar pengaruh Anda. Bangun kepercayaan orang lain kepada Anda supaya lebih dari sekedar perkenalan, karena trust adalah awal penjualan. Gagalnya penjualan karena tidak ada trust kepada Anda, bukan kepada produk. Karena itu, di dalam jualan, sell yourself before you sell your stuff adalah itu wajib. Sell yourself artinya Anda dipercaya. 7. Berita buruk ke atas, berita baik ke bawah. Karena bisnis adalah tentang manusia, maka memelihara rasa positif itu penting. Berita buruk dari bawah ke atas harus cepat.
dan di atas langsung selesaikan, complain customer, buruknya pelayanan, buruknya produk, buruknya sistem gudang dan logistik, masalah distribusi, harus dalam detik yang sama naik ke atas. Sebaliknya, berita baik, perusahaan dapat tender baru, bisnis naik, profit naik, kompetitor berguguran, itu harus cepat disebar ke bawah. Ke tim Anda, jangan pernah terbalik, berita baik dikirim ke atas, sedangkan berita buruk menghujam ke bawah, menyebar di bawah, dan tidak pernah naik. Apalagi jika ada pemimpin yang pemarah, egois, self-center atau mementingkan diri sendiri, kondisi itu akan membuat berita buruk tidak pernah sampai ke atas. Jadi, walaupun kondisi itu kebenaran, tapi kalau mampu diselesaikan, itu akan membuat bisnis jadi menguntungkan. 8. Invest in your head. Karena bisnis adalah tentang manusia, maka tim dan juga diri Anda wajib untuk terus belajar, terus berdiskusi, membangun jejaring ke atas, dan selalu memperbaiki diri dengan berbagai cara. Terapkan learning organization, artinya organisasi bisnis dan tim Anda perlu membangun budaya, keep stupid, selalu merasa bodoh, sehingga akan selalu belajar, selalu ingin tahu, selalu mencari solusi terbaik, sebab 3 hal itu adalah kunci sukses membangun bisnis dengan isi kepala. Cara tercepat bagi seorang manusia untuk belajar adalah dengan cara meniru, karena itu berkumpul dengan mereka yang lebih sukses, lebih soleh, lebih santun, lebih sehat, dan lebih bahagia, adalah strategi menyebar vibrasi sukses. 9. Hangout with success people. Manusia itu belajar tercepat dengan meniru, karena itu berkumpul dengan mereka yang lebih sukses, lebih soleh, lebih santun, lebih sehat, lebih bahagia adalah strategi menyebar vibrasi sukses. Orang sukses itu terasa, vibrasi mereka kuat memancarkan aura kemakmuran. Hadirkan setiap bulan sekali orang sukses itu ke dalam organisasi Anda, berbagi, diskusi santai dengan setiap pegawai dan tim Anda, vibrasi itu akan menular cepat ke tim Anda. Semangat terus timnya, dan pasti profit organisasinya. 10. Don't pity the poor. Jangan pernah kasihan dengan pecundang. Kalau dalam organisasi ada orang yang attitude-nya buruk, langsung pecat, keluarkan segera. Jangan pernah kasihan, jangan pernah tolerir dengan tabiat negatif seseorang, karena itu menular. Contoh yang menguap aja, ngantuk, ada satu aja menguap, enggak lama sebelahnya menguap ngantuk. Jadi, begitu juga attitude buruk, mereka poor, mereka miskin secara mental. Jangan repot-repot menjadi manusia baik, dengan bersabar mendidik mereka. Tenaga Anda habis, uang Anda habis, bisnis Anda tutup, keluarkan mereka. Kalau mau nyumbang nanti setelah profit, ini bisnis, bung. Kecuali kalau Anda memang berniat membangun yayasan. Kejam, ya. Tapi ini adalah pengalaman nyata, dan saya ingin sahabat memahami prosesnya. 11. Working with ex-cheating person. Dalam tim Anda, semangat bisa turun bisa naik. Untuk menjaga stamina agar selalu semangat dan menulari semangat, Anda harus pastikan, dengan siapa Anda setiap saat, menempel. Pastikan pada saat mengkader dan membangun, pastikan dari mereka yang paling semangat terlebih dahulu. Untuk membangun semangat tersebut, Anda sebagai pebisnis, apalagi seorang pemimpin, maka Andalah yang harus mulai membangunnya. Jangan berharap anak buah yang akan mulai membangun. Semangat tim, bisa bahaya. Anda akan dilihat tidak mampu berperan sebagai pemimpin nantinya. Jadi, tujuan dari adanya permainan, bonus, challenge yang seru, itu membuat tim selalu semangat. Maka dari itu, royalah terhadap bonus pencapaian. 12. Hati-hati dengan Mesias Syndrome. Sahabat tahu Mesias? Mesias itu juru selamat dalam organisasi. Kalau Anda hadir, tim semangat dan produktif. Begitu Anda sedikit saja tidak hadir, tim akan kacau. Katakan Anda ikut workshop 1 minggu, atau lagi umroh 2 minggu, langsung drop penjualan, langsung lesu suasana bisnis. Itu artinya bisnis Anda kena Mesias Syndrome. Ini pasti sistem leadership-nya belum jago. Second in command, third in command-nya belum jadi, tentara, ketika jenderalnya tidak berada di lokasi, maka second in command-nya jelas, tetap tercapai tujuan bersamanya, bahkan ketika orang kedua tersebut juga harus meninggalkan tim karena tugas, pemimpin ketiga bisa menjalankan sama persis. Apa yang nomor 1, nomor 2 lakukan, itu artinya bisnis Anda sudah tidak punya sindrom juru selamat. Lelah berbisnis kalau bolak-balik Anda yang menyelamatkan bisnis.
13 semangat luntur karena tidak digunakan, bukan karena kebanyakan digunakan. Ketika kita memulai sesuatu, maka semua yang indah terbayang di kepala kita, dengan semangat membara, lakukan segera, jangan pernah beri kesempatan otak analitik berpikir lebih jauh lagi. Semangat membara tadi, bisa terbunuh oleh rasa khawatir, ketakutan, persepsi negatif. Dan yang paling parah adalah kata orang itu, jangankan musuh, sahabat saja belum tentu senang melihat Anda sukses. Kakak, adik, orang tua, orang-orang terdekat kita mayoritas malah mematikan impian Anda. Mereka bisa jadi dream stealer, pencuri mimpi Anda. Karena itu ketika semangat, apapun lakukan segera, begitu lambat Anda melakukannya. Begitu mulai berpikir, analisa, mendengar orang lain, semangat Anda luntur. Padahal ketika semangatnya muncul, lalu Anda mendapatkan masalah, karena semangat, masalah itu cepat selesai. Ketika ide Anda mengalir kencang, adrenalin Anda tambah kencang, karena semangat. Jadi pada saat ada masalah dan Anda tidak bisa selesaikan masalah tersebut, pasti karena Anda sudah tidak semangat. 14. Jaga endurance. Bisnis itu bagaikan lari maraton, bukan lari jarak pendek. Jaga cash flow Anda dengan tidak boros membelanjakan yang bukan menghasilkan keuntungan. Jaga tenaga Anda dengan mengerjakan hal yang menguntungkan, bukan habis buat hal yang tidak produktif. Bisnis itu bukan seperti lari jarak pendek, di mana Anda mengerahkan semua tenaga dalam 10 detik, supaya bisa tayang terdepan. Bisnis itu perlahan, terus-menerus, panjang, dan penuh strategi. 15. Business attitude. Ada 4 kuadran perilaku dalam bisnis, yang akan Anda hadapi selama berbisnis. Perilakunya baik, produktivitasnya baik, perikunya baik, tapi produktivitasnya rendah. Perilakunya buruk, tapi produktivitasnya baik. Perilakunya buruk, dan produktivitas buruk. Karakter tipe pertama, kalau Anda tidak pandai merawatnya, mereka akan pindah ke perusahaan lain, atau membuat sendiri usaha yang sama dengan Anda. Maka dari itu Anda perlu merawat mereka, entah dengan jabatan naik, tanggung jawab naik, jadikan ketentuan cabang, spin-off usaha baru, dan lain sebagainya. Tipe kedua, Anda perlu untuk mengajari, training, mentoring, dan coaching. Untuk tipe ini, Anda bisa mulai dengan memberikan target serta tantangan. Plus reward tentunya. Tipe ketiga, kalau di organisasi saya pecat, kasih pesangon, enggak perlu banyak diskusi dan pertanyaan. Tipe keempat, tanpa jeda, orang tersebut diberhentikan, sekaligus sama HRD-nya juga. Jadi ada 2 orang yang saya pecat. 16. Tidak ada orang kaya karena bisnis paruh waktu. Jangan pernah berpikir di awal bahwa bisnis bisa disambi. Jangan berharap ketika punya bisnis, Anda bisa kerja 2-4 jam saja setiap hari. Setelah itu jalan-jalan, leyeh-leyeh di rumah, atau bersosialita, dengan mengatasnamakan marketing atau lobby-lobby. Kalau itu terjadi, pasti bubrah bisnis Anda. Bisnis di awal adalah tidak ada tanggalan merah, setiap hari biru, setiap hari bergerak. Kalau berbisnis di awal, masih ada weekend di kepala, bisnis Anda pasti lambat tumbuhnya. Beda ketika sudah 2 tahun, sudah punya tim, sudah kompak oper-operannya, itu artinya sudah bisa ditinggal-tinggal, rantai komando pimpinan sudah berjalan. Dan kepercayaan tim satu dengan yang lain juga tinggi, maka bisa ambil liburan seminggu. Sehari hanya beberapa jam di kantor, setelahnya bisa membangun usaha lain yang organik atau anorganik. Kondisi itu baru benar. Mau senang kok diawalinya males-malesan, mau kaya kok kerjanya part-time. Kalau bisa kaya dengan kerja paruh waktu, dunia enggak seperti ini jadinya. Makmur semua. 17. Kalau sudah melakukan banyak hal namun belum sukses, pasti pemikirannya rumit. Ketika ada sebuah pertanyaan dilemparkan ke saya, bagaimana cara sukses bisnis? Maka jawaban saya adalah kurangi berpikir yang enggak-enggak. Seperti apa pikiran yang enggak-enggak? Itu, contoh pemikiran seperti ini, kalau nanti begini, bagaimana? Kalau nanti begitu, hasilnya akan seperti apa? Kalau, ketika Anda katakan hal itu ke semua orang, ke tim Anda, ke mitra Anda, ke diri Anda, artinya Anda memang orang yang rumit. Bisnis itu simpel, manusia yang rumit. Jadi kalau tidak sukses, pasti karena pikirannya rumit. Sebaiknya Anda jangan berbisnis, jadi pengamat atau filsuf atau politikus saja. Anda bisa bicara apa saja, dan melakukan apa yang Anda tidak katakan, suka-sukamu, lah. Tetapi realitanya bisnis tidak bisa begitu. Bisnis itu enggak bisa over promises, banyak janji-janji manis. Bisnis tidak bisa under deliver, tidak memberikan apa yang dijanjikan.
berpikir hanya yang positif dan lakukan, negatif hanya sebagai triad analisis. Lalu cepat cari solusinya, jalankan selalu plan A, tapi pastikan punya plan B. Terakhir pastikan tim Anda paham plan A dan B, sederhanakan plan, percepat jalannya, dan jangan banyak tanya. 18 Dream Business. Apa arti bisnis impian versi si Bosman ini? Bagi saya, bisnis adalah hobi. Saya pilih bisnis bukan berdasar jenisnya, misalnya properti, 1T, startup, retail, oil and gas, tidak bukan itu, saya melihat bisnis dari kategorinya, kalau masuk kategori bisnis impian, pasti saya masuk, tak peduli berapa besar modalnya. Apa syarat dari sebuah dream business itu? Bisnis impian cirinya kita harus masuk, dan mengerjakan semua daftar berikut ini, low investment, low maintenance, residual income berpenghasilan terus-menerus, gampang dipetik, jangka panjang, terus-menerus berbuah untuk jangka panjang, mudah dijual, bukan hanya produknya, tetapi perusahaan atau bisnisnya juga gampang dijual, exit plan-nya banyak, pasarnya besar, kerjanya gampang, hampir tidak ada risiko, kompetitornya hampir enggak ada. 19 Delay Gratitude. Dalam mengawali bisnis, Anda perlu menantang diri Anda. Misalnya sebelum Nusantara bersatu, Gajah Mada tidak makan buah palapa, ini dikenal dengan sumpah palapa, itu namanya menunda kesenangan, delay gratitude. Kalau Anda hobi nonton, katakan pada diri Anda, sampai balik modal usaha saya tidak akan nonton film di bioskop. Anda suka bepergian ke luar negeri? Lalu Anda bisa menantang diri dengan katakan, sampai perusahaan ini profit, saya tidak akan ke luar negeri. Hal itu membuat Anda menjadi memiliki fire, api semangat, mengingat yang Anda batasi tadi adalah kesukaan Anda. Inilah cara memotivasi diri sendiri, self-push namanya. Sekarang pastikan, mana pengorbanan Anda, mana yang mau didelay, gratitude-nya. 20 aset terbesar bisnis adalah network dan friendship. Banyak pebisnis berpikir bahwa aset terbesar dalam bisnis adalah produknya, bukan tim, jaringan atau pertemanan yang menjadi aset utama Anda. Produk bisa out of trend atau ketinggalan mode, pasar bisa bergeser. Cara produksi makin lama makin efisien dan kompetitor selalu punya produk baru. Ketika network itu percaya pada Anda, maka dia akan beli terus dari bisnis Anda. Ketika tim Anda percaya dengan kepemimpinan Anda, maka mereka akan bertahan. Mengapa bertahan? Karena impian mereka Anda penuhi. Ketika bisnis Anda berat, friendship yang banyak bisa menjadi business angel yang bisa meminjami dana. Mereka bisa masuk sebagai mitra dan banyak lagi opsinya. Jadi membangun kepercayaan itu penting. Dengan tim, dengan network, dan dengan semua konstituen menjadi sahabat Anda, bisnis Anda pasti tumbuh dengan baik. Andalah yang dinilai orang, jadilah orang yang bermanfaat dengan memperbesar lingkar peduli Anda, pasti network dan friendship Anda meluas dan terus bertambah banyak. 21 Thick Face Black Heart. Banyak orang di luar sana ingin menjadi pengusaha yang sukses, sangat sukses, kaya raya. Maka jika bertanya ke saya, jawabannya adalah jadilah raja tega, makan kompetitor Anda, pecat karyawan yang attitude-nya buruk, berani menunda pembayaran, berani tahan barang lama, berani hijak profesional dengan harga mahal, royal kepada tim dan pengejar prestasi, menekan kencang ke tim, terutama sales team, dan produksi, ketat, baca pelit, dalam keuangan dan pembukuan. Semua tetap menjaga etika integritas. Saya sama sekali tidak menyarankan main kasar, pakai preman untuk usir kompetitor Anda, nipu timbangan, tidak, mutu tetap tertinggi, terbaik, terdepan dalam servis. Kejam pada hal-hal yang negatif, Anda muka tembok hati hitam terhadap hal seperti itu, hal yang membuat bisnis tidak tumbuh. Itu dalam bisnis, kalau berbisnis mau santun, sopan, baik-baik sama pegawai yang tidak perform karena masih saudara, jangan belajar dengan bosman. Tapi uang yang sudah masuk kantong pribadi Anda, itu hak Anda. Mau semuanya buat amal. Buat kasih orang, berzakat infak sedekah 100% bukan urusan bisnis. Itu urusan pribadi, namun, bisnis adalah bisnis. 22 Don't play God. Tidak ada satu manusia pun yang tahu masa depan. Dalam bisnis juga sama. Janganlah mengatakan, nanti dia begini loh, nanti bisnis ini begini loh. Berkata hanya berdasarkan feeling. Itu namanya main-main jadi Tuhan. Bisnis ini jelek, bisnis ini bagus, tanpa parameter kedalaman investigasi, pasar Anda, bisnis, mesin produksi, tim, mitra, sampai lokasi, itu Anda pastikan yang terbaik, pastikan sudah paling lengkap,
Ketahui semua itu, dalam hal ini, data Anda harus lengkap. Sebelum analisa cepat Anda lakukan, data akurat itu kunci sukses bisnis, bukan perasaan bukan persepsi. Begitu data lengkap, masuk kategori Dream Business, Sikaat. 23 buah pembukuan. Dalam berbisnis saya selalu punya 3 pembukuan, yang pertama khusus untuk pajak, kedua untuk pemilik, dan ketiga untuk calon investor. Uang masuk rekening sendiri, uang keluar rekening sendiri di ketiga pembukuan, jadi ada 6 macam rekening. Selanjutnya saya tidak perlu lanjutkan. Kalau Anda bertanya bukan karena Anda tidak paham, tetapi Anda memang bukan pebisnis. Kalau Anda pebisnis atau calon pebisnis, pelajaran ini pasti cukup jelas. Maaf, enak bicara ceplas. Ceplos, hahaha. 24 punya auditor, tax planner, legal advisor. Ketiga ini adalah outsource mitra profesional, lakukan di awal tahun bisnis, bukan di belakang tahun bisnis. Dari ketiganya, informasi ini masuk ke dalam tim pembukuan, yang akan menyiapkan 3 macam pembukuan namun sesuai dengan aturan baku standar nasional dari 3 advisor tadi, legal, tax planner, auditor. 25 kolaborasi adalah kunci. Tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada organisasi yang sempurna. Anda perlu mitra untuk menggaruk punggung Anda sendiri, perlu tim yang karakternya berseberangan dengan Anda, dan pastinya perlu kolaborasi dengan organisasi lain yang melengkapi bisnis Anda bersama. Kolaborasi itu punya rumus. Kalau Anda nilainya 10, mitra Anda 10, maka Anda kolaborasi hanya menjadi 20. Anda tidak perlu kolaborasi dengan mitra tersebut. Anda membangun organisasi organik dan anorganik bisa jadi 20 sendiri, tetapi kolaborasi itu kalau Anda 10, mitra Anda 10, berkolaborasi harus jadi 50, berkolaborasi harus memberi nilai pengungkit yang besar. Itulah 25 rules bisnis yang saya pegang sampai hari ini, merupakan rangkuman dari perjalanan bisnis saya selama 30 tahun terakhir, mulai dari jatuh bangun, susah senang, berhasil dan ribuan kali gagal. Pelajaran yang dengan senang hati saya bagikan buat sahabat, supaya nggak gagal kayak saya, nggak melakukan hal-hal bodoh yang dulu saya lakukan. Supaya tetap dipegang, diamalkan, sekuat tenaga selama menjalankan roda bisnis.